Kalau saya dinaikkan, mungkin saya mau cuma mau ngomong, ada apa dengan kejaksaan pasal pencemaran nama baik hilang? Ada apa? Kenapa dan mengapa? Gitu. Koko, iya sayang. Ada apa di negeri kita ini yang kita cintai ini, yang kita diemin ini? Gitu. Sedangkan pencemaran nama baik itu udah disematkan di jidatnya NM, terpatri di hidupnya, ya. Banyak sekali kerugian yang dia terima akibat pemerasan yang disematkan sama dia gitu. Dia nama baiknya sudah diperkaos ya, sudah diperkosa nama baiknya. Ada apa? Ada apa gitu kan? Begitu guys. Jadi kalau mau dibilang hitung-hitung kerugian, saya rasa NM lebih banyak kerugiannya daripada si pelapor. Karena apa? Barang bukti saja jelas-jelas kita lihat ya. Satu mobil entah dari mana itu ya. Satu mobil. Uang 3.400.000.000. Terus HP 8 buah. Mana lagi sehari-hari si NM tidak bisa bekerja. Dan pendapatannya dia satu hari itu udah berapa itu? Gitu. Itu aja sih kenapa tapi dengan adanya hal-hal pasalnya itu bisa hilang, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini kasus udah terang benderang. Terangnya itu di mana ya? Terangnya itu bisa diduga ada sesuatu yang tidak benar dalam kasus ini. Tapi nggak apa-apa, kalian para pendukung NM tetap semangat karena apa? Mudah-mudahan celah-celah ini nantinya yang bisa membuat akhirnya NM itu bebas karena banyak kejanggalan dalam kasus NM. Begitu, itu Bunda asik makan, aku asik ngoceh. Kalau aku ngoceh dia semangat makannya. Gue udah setengah jam ngoceh, makanya gue wakil dulu begitu lu kok masuk langsung gue kesempatan gue ini. Begitu guys ya. Jadi yang pendukung NM ya mudah-mudahan dengan comot-comotan pasal dicomot, mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi bumerang bagi pihak pelapor nanti ke depannya untuk pihak pelapor untuk memberikan poin kelemahan bagi mereka ya, tapi nggak apa-apa, biar aja nanti di persidangan dan akhirnya dibuka secara terang benderang ya, gitu guys. Jadi kalau bagi yang haters itu mau bilang prat urusan kau, karena begini sayang, otak kau nggak nyampe, jadi mendingan kau tidur ya, otak kau nggak nyampe di situ gitu loh. Karena otak kau itu berkurang, nggak ada, hilang dia setengah ons ya. Jadi tinggal ada cuma secuil aja, secuil harapanmu. Kalau kami ini, saya dengan Buntes ini bukan buzzer ya, bukan buzzer yang dibayar. Kami itu dari hati. Dari hati tidak dibayar sayang ya. Jadi kalau kayak buzzer kayak begitu, orang yang kerjaannya mau jadi buzzer itu berarti dia tidak punya pekerjaan sayang ya. Dibayar 5.000 untuk membenci seseorang. Kalau saya tidak bisa, sorry Dorimori ya. Jadi ya kalau kalian otaknya itu kurang setengah ons ya, sisa secuil harapanmu ya, mendingan kalian diem aja. Kalau nyerang orang itu coba by data, by kemampuan, bukan kenapa Bunda Tessa kok begini, kenapa kok begini. By data dong, perang by data gitu. Kamu aja koar-koar, saya koar-koar tapi saya by data. Apakah benar itu pencemaran pemerasannya hilang? Itu betul, kita ngomong itu sesuai fakta dan kenyataan. Berisik, lu tinggal pergi cari room junjunganmu, karena kami di sini nggak butuh sayang ya, nggak butuh orang-orang. Kalau kau rasa berisik ya, kalau kau rasa berisik
cari di situ di room kuburan sana, yang sepoi-sepoi sana. Pergi, iya pergi sana di room yang sepoi-sepoi. Tidak ada orang itu yang orasi dan menyampaikan sebuah kebenaran itu, orangnya itu ngomongnya itu bisik-bisik. Iya, yang namanya orang orasi itu pakai toa, sayang, ya. Nggak ada orang diam lemas gitu berorasi gitu. Tapi di balik semua ini saya mudah-mudahan ya Bunda Tes, mudah-mudahan itu pihak kita, harapan kita di pihak kehakiman bisa diberikan rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Bun, biar bisa memutuskan seadil-adilnya gitu dan tidak mengintervensi kasus ini gitu, Bun. Betul. Betul kok. Makasih Koko udah beri kesempatan saya untuk ngobrol, untuk ngomong, untuk makan. Amin Koko. Iya. Jadi orang-orang yang kayak orang-orang yang apa namanya yang berisik di bawah itu yang nggak ada isinya itu, kalian gak usah dengerin, guys. Kalian gak usah dengerin. Kita itu ngomongnya fakta, dan kita itu kalau saya pada prinsipnya secara pribadi saya tidak mau menyerang orang secara fisik gitu. Yang kita bicarakan itu adalah kasusnya gitu, sayang, ya. Kasusnya kita bicarakan. Saya nggak perlu menyerang, mau dia warna orange ke abu-abu, merah, kuning, hijau, saya nggak peduli itu. Karena bagi saya biarpun pihak pelapor itu di mana ada kebaikan, di mana ada kejelekan. Kalian hari Minggu ini kalian pergi ke Bunda Tessa, ya. Kalian pokoknya typing, nanti abis itu cair 5.000, ya. Cair 5.000. Gitu, guys. Jadi yang Jadi 368 itu, KUHP 368 itu kan ancamannya 9 tahun. KUHP 369 ayat 1 ini ancamannya 4 tahun. Yang pasti sudah agak menguntungkan kan sebenarnya kan. Kalau untuk tapi di KUHP 369 ini dia kayak seperti ini. Ada jungtonya di 55. Jungtonya itu yang bisa potensi untuk mengambil orang menjadi TSK. Nah itu nanti, makanya gue bilang nanti tinggal kita lihat JPU-nya nanti yang gimana gitu. JPU harus terang benderang, harusnya bisa seterang cahaya. Gitu, say. Kalau lu nggak suka gue harga diri itu dari anak kampung. Jangan bilang bukan pemerasan. Iya, kalau 368 dia agak-agak, kalian tolong buka 368 itu agak-agak, gua kasih ringkasannya aja ya, agak-agak serem karena dia beserta pemerasan, ada pemaksaan di situ, ada ini di situ. Nah itulah King, itu diganti ke 69 agak lebih lembut, agak menguntungkan buat Niki. Tapi menjunto gitu loh. Gak usah dipelajarin terlalu banyak, capek kalian. Tapi nanti kalian aja persidangannya. Sekarang begini, misalkan saya bilang Bunda Tessa itu pemeras. Nah, akhirnya pemerasannya itu hilang, kan lucu, Bun. Dia ditangkap gara-gara apa? Katanya karena pemerasan. Tapi begitu dilimpahkan pemerasannya hilang. Patut diduga pemerasannya itu tidak ada bukti gitu yang cukup untuk dinaikkan ke persidangan gitu, Bun. Ya kayaknya yang nggak ada bukti ini pemerasannya berserta pemaksaan, karena kan ada pemerasan dalam keadaan tertekan itu kayak nggak ada. Ya, jadi daripada nanti pusing sampai di pengadilan, lebih baik itu pasal dihilangkan gitu. Cuman tidak bisa begitu karena nama baik orang udah dihancurkan. Tetap ada pemerasan tapi dia lebih lunak di sini lebih lunak. Di 369 ayat 1 dia lebih lunak pemerasannya. Karena dia menjungto. Di pasal 368 dia agak keras pemerasannya di situ. Makanya Niki waktu itu diambil karena pemerasan berserta pengancaman gitu. Pokoknya agak keras. Makanya pasalnya diapakan 9 tahun. Ancamannya 9 tahun dia agak keras tuh. Jadi pemerasan berserta pengancaman atau ini orang keadaan tertekan. Nah 369 dia lebih lunak. Makanya ancamannya 4 tahun. Tapi dia menjungto. Kalau menjunto itu sama kayak kita, dia mengakar, menunjuk si A, si B untuk. Tapi ini hukumannya kan di bawah, kalau nggak salah, Bun, di bawah 4 tahun kan? Harusnya itu kan bisa tahanan luar. Iya, itu bisa tahanan luar 4 tahun. Nah, di sini
TPPU-nya yang belum terbukti. Makanya kemarin itu mereka sengaja menyadis-nyadiskan itunya. Ini kan berkat Dalang. Tetap gue persalahkan di sini adalah Dalang. Dalang ini otak segalanya. Dia benar-benar menyadiskan seolah kan yang kita pertanyakan kemarin pemerasan, tertekan, terpaksa. Seorang Nikita Mirzani bisa memaksa orang untuk memberikan dia duit dalam keadaan terpaksa. Secara orang udah merdeka, bebas, dia bisa live, bisa segala masa, bisa jualan, masa bisa terpaksa, bisa tertekan, kan itu nggak mungkin. Itu kan kita suarakan terus. Kita suarakan terus. Alhamdulillah itu udah nggak ada lagi. Iya. Kali ke 369 agak lebih lunak. Karena kan yang membuat kita bersuara adalah pemerasan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan keadaannya serem banget, seolah-olah si Nikita Mirzani ini seorang mafiasong gitu yang diberi nggak gua uang, kalau nggak gua hajar lo kan, itu yang kita suarakan setiap hari, itu yang ternyata alhamdulillah nggak ada kan sebenarnya kan. Iya. Nanti yang agak lembut, agak sweet gitu. Nampaknya tinggal nanti di persidangan, tinggal nanti pembuktian. Makanya bilang mereka, ada nggak kemungkinan Nikita Mirzani bebas? Kalau kemungkinan Nikita Mirzani bebas sudah pasti ada kemungkinan, karena dia bukan tahanan seumur hidup, karena dia bukan hukuman metong. Bisa aja, misalnya tanggal 11, Wan Prestasi. Jika Wan Prestasi dikabulkan, itu adalah kunci buat kepidananya bisa bebas. Karena Wan Prestasinya itu berarti dia adalah perdata, bukan pidana yang dituntut. Jadi kunci dari Wan Prestasi ini, jika Nikita Mirzani memenangkan tuntutannya di Wan Prestasi, bisa-bisa pidana ini juga akan bebas demi hukum, karena ternyata ini adalah endorse, ternyata ini gitu. Jadi bisa kemungkinan bebas di sini gitu. Gugur. Ya, bisa gugur di sini karena Wan Prestasinya jika menang. Makanya gue bilang Wan Prestasi ini, persidangan ini adalah kunci untuk kepidananya ini. Jika terbuka kuncinya dan keluar, dan dari itu ternyata Niki dimenangkan di situ, ini bisa gugur yang pidananya. Mungkin ITE-nya, oke, ITE-nya kan katanya di situ katanya merasa dijelek-jelekin nama baiknya. Oke, sedangkan ITE sendiri jika tidak terbukti, makanya agak sedikit serem. Tapi tidak ada pidana, tidak ada tahanan di situ, tidak ada penahanan ITE. Tapi jika terbukti, maka lebih lembut lagi, berarti benar-benar tidak ada pidana gitu loh. Kita tunggu ini persidangannya ini Wan Prestasi ini. Kalau udah Wan Prestasinya menang, wah udah ada lempeng di sini. Karena bisa berdasarkan yang kemenangan dari Wan Prestasi itu. Nah, kalau soal mobil expander ya. Expander yang disita itu adalah kemungkinan yang aku dengar itu adalah mobil dari temannya Mail. Kalau Niki nggak punya mobil itu, mobil temannya Mail yang membawa Mail ketemu sama si pelapor. Itu mobilnya. Bagus, nggak usah dukung sana sini. Kita nggak dukung. Kita di sini discuss. Kalau gua dukung seorang Nikita Mirzani karena gua merasa gua bersalah. Kalau Koko mendukung karena Koko pakai hati, selesai itu aja kok, nggak ada yang dibayar-bayar di sini sayang. Nggak usah dibayar, kita nggak usah dibayar pun kita bisa makan, jangan terlalu susah, ya. Kita nggak perlu dibayar-bayar sayang. Nggak perlu kita bayar untuk bersuara. Justru kalau dibayar untuk bersuara itu kita nggak bersuara, malah bingung kita mau ngapain. Enggak, jadi kadang-kadang buzzer itu lucu. Lu kalau lu punya pendapat, lu bikin tuh kayak Bunda Tessa Mariska. Bagi saya NM harusnya begini-begini, tapi bukan ujaran kebencian ya. Kok bikin gitu loh. Kalau kita punya pembelaan dengan siapapun yang kita mau bela, suka-suka kita, ngapain lu maksa? Lu maunya apa? Kita nggak bela NM gitu. Emang lu siapa? Gitu loh. Nyuruh-nyuruh kita. Lu mau bela pelapor, silakan lu bela. Nggak ada masalah buat saya. Gitu. Nggak ada masalah buat kita. Lu bela lah. Nggak ada masalah. Ngapain? Bebas orang. Semua bebas berpendapat. Lu mau bela apa dengan kategori lu? Lu mau ngomong apa? Terserah lu ngomong gitu loh. Nggak ada masalah gitu loh. Jangan kelihatan banget kelas kalian. Giliran ada yang bela NM, kalian serang gitu. Buat apa? Buat apa? Kalau lu merasa omongan kami berdua sama Buntes itu tidak ada apa-apanya di TikTok ini, gak usah serang gitu. Anggap aja angin lalu. Ngapain kalian di sini? Berarti omongan kita itu benar gitu loh. Keluar aja. Iya, keluar aja. Gitu.
Mau bayaran tidak bayaran, yang penting RG pemenangnya. Iya, sakarepmu. Udah. Kalian mau merasa menang kek, merasa apa, aku nggak peduli. Nggak peduli aku. Lu mau seneng kek, lu mau mati kek, lu mau hidup, nggak peduli. Tapi ngapain lu pedulikan kita? Berarti saya sama Buntes itu famous. Semangat Koko. Terima kasih Risel, sayang. Mending beli pia, juragan koko, kata si Mak Lema. Iya, betul itu. Itu baru. Koko kenapa? Ini Bon, pencucian uang itu kan, bicara masalah pencucian uang. Pencucian uang itu dicuci itu maksudnya kan kategori kan kemarin kan saya sama ini ya, sama pengacara George Michael itu. Jadi pencucian uang itu bisa dikategorikan apabila seseorang itu misalkan saya kasih Bunda uang, tapi Bunda itu tidak bayar pajak gitu Bun. Nah, batasnya itu 1 tahun katanya Bun, tidak membayar pajak itu 1 tahun gitu. Nah, ini kan permasalahan pengoporan uang itu kan belum sampai setahun gitu. Belum. Makanya aku bilang. Bisa dikategorikan bahwa itu ada pemaksaan pemaksaan kasus ini sudah dikriminalisasikan gitu loh, dipaksakan gitu. Kan dari kemarin-kemarin kan kita ngomong, please, geng sirkus jangan kriminalisasi Nikita Mirzani, kan itu udah kita ngomong. Ya. Jangan kriminalisasi Nikita Mirzani seorang ibu tunggal, please, geng sirkus. Kan udah ngomong berapa kali, aku juga ngomong begitu. Karena aku menduga geng sirkus mengkriminalisasi seorang Nikita Mirzani gitu loh. Segala macam pasalnya tuh serem-serem banget. Jika pasal-pasal berubah, itu memang lumrah ya terjadi ya. Pasal itu berubah lumrah. Di kasusnya Iza Zega juga berubah ya. Nah itu tidak ada misalnya, oh si A, si B, si C, si D yang bikin berubah. Enggak sayang, karena mungkin yang mereka tuduhkan ke Nikita Mirzani bahwa mereka merasa terperas, bahwa mereka merasa terindikasi, tersiksa segala macam itu tidak terbukti. Sehingga karena tidak terbukti digantilah pasalnya oleh JPU gitu loh sayang. Nah, kalau mereka sudah menuduh pasal dengan keras kayak lu deh, dulu dituduh pasal dengan keras banget, ternyata lu nggak melakukan. Ya. Tapi kan kalau lu keluar lu udah hajar tuh orang, bener nggak? Ya, balik. Nah, lu hajar tuh orang. Lu ya nuduh gue ya. Begini-begini ternyata enggak ya, bakal lu hajar, itu yang bakal seru. Dihajar sama NN, dihajar. Pasti itu yang bakalan habis orang habis. Giliran tesaran Koko target penjara, lu aja duluan. Lu duluan masuk. Nanti gua kasih nanti apa sama lu. Lu aja duluan masuk. Jangan giling-giling nih. Oh, ini ada si Emma ini kok. Sayang. Ntar lu. Kakak Emma. Dulu sih. Ya, Ma. Nah, tuh ada Emma. Mana tadi ngomongin Emma? Emma, siapa tuh? Emma. Tadi ngomongin Hai. Hai. Hai Dora. Hello. Halo. Gencar di sini. Di sini gencar rame buzzernya. Kakak Emma. Iya masih aja ada mereka ya buzzer. Buzzer kalau nggak nulis, kalau nggak komen nggak makan, say. Yes. Oke. Say, lu tanggal 11 datang. Insya Allah pasti datang. Nah, Koko? Saya ini Bun, biasa kalau saya kerjanya itu pagi sih, biasanya nggak bisa ditinggal itu anak-anak. Tapi saya nanti coba saya atur waktu ya. Kakak Emma Waroka, bagaimana dengan apa namanya pemerasannya hilang, gimana menurut Kakak Emma Waroka? Dari awal juga kan semuanya juga udah pada lihat nggak ada pemerasan. Jadi kalau itunya pemerasannya hilang tuh udah ditebak dari berapa bulan yang lalu. Gampang banget ya kan? Dan kita suarakan dari bulan-bulan lalu, Em. Gue sampai gue peragain loh, gue acting antagonis jadi pemeras tuh kayak apa di sinetron ya, tahu sendiri kan ya Tes ya. Iya. Iya nggak sih? Betul. Pemerasan itu kan pakai bahasa, pakai kita ancaman lah segala. Ancaman, betul. Iya nggak sih say? Ya Allah ini boro-boro, malah dia yang diuber-uber, mau dikasih. Nah. Jadi tolonglah, ini udah terlalu jelas banget gitu loh. Vulgar banget. Betul.
Udah dari awal kita bersuara, apa sih yang diperas, apa sih yang terancam, apa yang ini kan kita bolak-balik bersuara. Makin pusing dia di sana. Ember, bener banget. Itulah makanya kalau kita kan membela itu bukan cuman bukan membela membabi buta, tapi kan lihat faktanya. Betul, Lihat ya kan? Lihat apa sih ini? Kita dengerin juga rekaman-rekaman yang beredar. betul. Kita perhatiin juga lagi bahasanya. Kayak apa sih dia ngomong? Lah, makin ke sini lah ini kok dibilang pemerasan. Apanya pemerasan? Betul. Gitu. Makanya jadinya lucu karena ya kalau kalau kayak gue juga kan suka dapat minta tolong review lah produk apa, produk A, produk B gitu ya. Endorsan kayak begitu. Ada yang secara lisan, kebanyakan lisan, 90% lisan. Kagak ada kontrak, say. Gue belum pernah tuh endorse pakai kontrak-kontrak, nggak ada. Zaman sekarang tuh udah nggak pakai surat. Zaman dulu pakai surat, saya yang cari materai di kantor pos. Zaman sekarang mah sistem by phone, sistem WA udah bisa. Iya, makanya gue bilang, lu balik ke zaman purba ya, zaman dulu iya kita ke kantor dulu, tanda tangan dulu, beli-beli materai dulu. Sekarang mah nggak ada, udah langsung kirim aja udah. Ini udah ya hasil videonya gimana, direvisi sekali, udah habis itu tayangin, duit masuk transfer gitu. Betul. Begitu kan, makanya gue bilang ya wajar lah kalau nggak ada kontraknya, gitu loh. Betul. Makanya istilahnya apalagi zaman sekarang yang nggak harus ketemu orang kita berjanji. By phone kita udah bisa berjanji. Zaman dulu kan nggak ada by phone, kita harus ketemu orang untuk berjanji. Nah kalau ketemu orang otomatis ada surat. Kalau zaman Betul. sekarang nggak begitu. Betul, karena sekarang semua udah serba tertulis lewat HP, ya udah itu anggap aja kayak bukti dan gue juga tanya sih Say, memang itu bisa dijadikan bukti, lisan itu bisa, Betul, betul. bisa. Betul. Bisa. Sekarang gini deh, Mak. Gue sama lu berjanji sama Koko berjanji. Lah itu kan bukti sebenarnya. Lu janji kan? Bener nggak? Bisa kita tuntut lo. Lu pernah berjanji bersuara mengatakan. Iya benar, dan ada buktinya juga transferan, ada bukti Betul. chat-chatannya. Betul. Kalau lu nggak berjanji nggak mungkin lu transfer gue kan gitu. Nah itu, kan itu nanti yang kita tunggu-tunggu di pengadilan Wan Prestasi toh. Betul. Diuji nanti nih, ini pembicaraan mereka secara lisan ini merupakan suatu perjanjian kerjasama apa pemerasan sih yang sebenar-benarnya. Kalau gua mah ngelihatnya benar-benar perjanjian kerjasama, Say. Iya betul. Lagian dia ngapain nyari-nyari si NM? Kalau Nah dia- itu, Nah, nah kalau itu. dia produknya tidak bersalah, ngapain lu cari-cari dia? Cari-cari Niki. Kan lu kalau Niki misalnya Niki menjelekkan lu, produknya lu tinggal hajar. Nih produk gue, mana buktinya bersalah? Kan tinggal Betul. hajar. Gak perlu lu Bener. cari-cari kasih duit. Ada apa sih? Bener. Kayak si Koko misalnya ngasih kita bapia, kita kan gak mau ngapain lu kasih gue bapia, gue gak ada urusannya kan gitu. Ya. Ada urusannya, kenapa? Ada apa? Ada uang tutup mulut, kan ada uang tutup mulut, uang bekap, kan tuh ada sebenarnya. Tay. Yang benderang. Sekarang nih ya, kalau kita punya barang bener, lu nggak usah takut merasa terancam. Iya. Sekarang orang mau bilang, mah gue iniin lu ya. Misalnya produk gue apa kem atau yang gue jual makan. Iya, bicarain sana cepetan. Gue tantangin balik. Betul. Gue tantangin balik, ngapain gue takut? Apanya gue mesti merasa terancam gitu loh. Kalau emang gue bener, nggak akan takut, malah gue seneng. Betul. Lu review yang bener, yang jelas, yang jujur. Ah, iya kan? Iya. Gitu, Say. Istilahnya gini loh, kalau lu merasa benar, lu pasti tidak takut barang di review, malah seneng lah promosi gratis, benar nggak? Tapi karena Yes. barang diusuk lu takut, gitu. Pasti seorang di kita Mejani review barang lu kalau karena semua pasti didengar. Nah kalau barang lu benar, lu merasa alhamdulillah lu nggak bayar. Alhamdulillah, langsung terkenal mendadak, Say, seantero TikTok. Yes. Tapi karena barang lu biusuk, lu tahu itu barang lu biusuk, lu takut jadinya gitu loh. Benar, itulah makanya. Dan kalau dibilang ngapain ikut campur, sorry ya, ini udah jadi masalah nasional bahkan udah sampai ke negara tetangga. Betul. Jadi nggak mungkin orang diem-diem aja sementara ini merupakan bukti sejarah di Indonesia juga ya, di negara kita ya. Gimana nih kita dengan hukum yang ada? Kan ini satu contoh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan masalah sepele loh ini. Ini masalah yang lumayan serius banget gitu. Jadi iya dong. Jadi ini kedepannya juga buat kita semua lihat gitu. Oke, gini nih hukum di Indonesia.
Makanya kenapa kita ikut campur ya, wajib lah ikut campur. Ma, gimana nggak serius lu tahu Ma? Ada orang mau ngebun-bun ibunya karena nggak dibeli skincare. Secara skincare yang dia beli ternyata bisa ngerusak muka. Apa nggak itu coba? Apa nggak itu menjadi masalah nasional? Ya pastinya lah, Bo. Terus juga kenapa? Kan gua kan jualan juga. Ini kalau kita produk kita UMKM udah dianggapnya, wah kayak gini ya, ternyata begini ya. Terus kita nggak cepat-cepat gercep gitu ya. Pastinya kita bakal kalah dong sama yang dari luar juga gitu. Terus gimana orang-orang yang produksi lokal produk? Kita kan lagi dalam keadaan mau meningkatkan lokal produk untuk memasukkan diri kita di masing-masing dan itu untuk nasional juga. Masing-masing udah bagus ya kan, udah terpercaya produknya pasti pemasukannya meningkat. Nah kalau ada kayak begini orang mau beli mundur, mikir malah sampai ada yang ngiklanin yang dari luar-luar aja dah. Ya Allah itu berapa kali lipat harganya sayang. Kayak gitu loh. Kita sementara yang di sini nih produksi lokal tuh bisa buat aman di kantong kita. Cuma please jangan overprice, jangan overclaim. Betul. Sebenarnya sesimpel itu kok. Kenapa gue perhatian banget? Ya karena ini ada dampaknya ke masyarakat kita juga gitu. Ma, sorry ya Ma. Sorry ini gue baru ngomong. UMKM Ya. kan produk lokal itu UMKM ya. Ya berkanda ini gue baru ngomong karena ada Emma juga sini pelaku UMKM ya sama Koko ya. Maaf Iya. gue tuh salah satu ketua Dewan Pengurus UMKM se-Indonesia, Dewan Pengurus Pusat. Yang Oh, oke. gue baru meeting sama Menteri UMKM, nanti gue buat PT-nya. Itu Oke. gue pasti peduli dengan UMKM seperti mereka itu adalah UMKM. Tapi kalau jika racun yang dia jual itu yang gue akan berantas. Lu jual racun, lu ambil keuntungan itu nggak bisa. Di UMKM pun itu nggak bisa. Nah kalau produk lu bagus, kenapa lu harus teriak? Kenapa gue teriak-teriak? Karena gue Dewan Pimpinan Pusat, pengurus Dewan UMKM dan gue salah satu ketuanya. Pantes. Gue akan ajukan PT-nya. Gitu loh. Cocok, Terus mobil, Mak. Mengenai mobil, kenapa disita kalau nggak bersalah? Lah mobil itu mobil temennya diduga temennya Mail. Mobil itu untuk mengantarkan Mail mengambil uang yang menurut gue dijebuk sama si RG. Pakai mobil itu diambil. Paham? Oh. Salah. Walah, ternyata ada skenario seperti itu ya. Tapi Iya. tahu nggak Koko sama Tessa tahu nggak sih? Apa say? Iya, itu kan juga hampir dilakuin ke si dokter cantik, Yes. Doktif. Tapi kagak kena. Ya, kagak kena karena dokternya apa ya lebih pinter ya. Wis gua dijebak kan mau dikasih uang dokter nggak mau kan? Iya karena gini sayang, kalau kayak si Doktif kan dia bukan Ertong. Ya bukan Ertong bener. Itu masalahnya Benar, saya benar. bukan soal pinter nggak pinter ya, tapi kerjaan kita ini, nih gue tuh kalau gue jadi si Niki, mungkin gue ngelakuin yang sama juga, gue terima juga, say. Kenapa? Karena memang kerjaan kita nih rancu gitu. Tapi kalau gue adalah Doktif, udah pasti gue tolak. Betul. Karena bukan kerjaan gue di endorse, gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, berarti saya masalah dokter ini bisa dijadikan juga salah satu bukti bahwa itu sudah mau lu jebuk juga itu si dokter. Iya, mereka kan makanya nanti bersaksi kan, harus bersaksi semua dong. Ini ada emang gejebak-gejebuk ya. Yes, betul. Itu udah jelas banget sih jebuk. Gejebak-gejebuk ini, iya. Jelas kalau itu jelas banget. Kita aja bukan JPU kita tahu itu jebuk. Kalau nggak mungkin lu mau kayak gitu habis itu lu rekam habis itu lu diskusi bagaimana di pasal apa yang harus kita kenakan begini. Ih, ember Bo, ya ampun, gue bilang apa sih, gue terancam apa? Ini kali terancam kali makan terancam itu makan apa tuh? Harusnya itu sebelum uang diserahkan itu dia lapor polisi gitu loh. Bukannya sudah menyerahkan terus direkam gitu. Itu gue bilang orang kalau diperas kayak Koko, mana uang lu? Sini serahkan uang. Pasti lu ada kesempatan lu lari langsung ke kantor polisi. Pak saya diperas. Ini buktinya Pak langsung kan? Gak makan. Tidak secara ikhlas menyerahkan uang itu, habis itu dibilang orang pemerasan gitu loh. Ya ampun, Secara gila. ikhlas dan secara mohon-mohon menyerahkannya. Ya secara mohon-mohon menyerahkannya. Nah. Ya ampun Tuhan. Makanya pas gue denger juga manggilnya mesra loh. Kakak. Gue ada orang ketakutan tanya, kakak, bilang ke kakak. Mau berapa kakak? Ke si itu juga, ke si dokternya ngomongnya gitu juga. Kakak, apa? Iya dong, sayang-sayang, Bo. Wuh.
Berapa kali ngedatengin rumah bilang bawa sesuatu. Gue bilang, aduh, Untung gilingan. Mak, untung dokter nggak biasa menerima uang endorse ya kan, bingung ya. Embur, Undang. embur. Dokter bilang sama gue cerita sebelum ini. Nih ada temen gue yang udah ngasih tahu nih, dia bakalan ngedatengin lo. Lo coba aja angka. Udah dokter cerita sama gue. Gue bilang, masa sih gila? Iya makanya aku kasih harga tertinggi yang luar biasa di luar nalar kan 20 M kalau nggak salah. Ya, Diiniin kan sama dia, diiyain gitu, kabur dokter langsung cabut. Iyalah bukan kerjaannya terima endorsan. Kalau kita kan biasa dipanggil orang terima duit lah. Kalau kita ya 1 Kita tahun. diundang orang aja terima duit kok, itu biasa gitu loh. Kalau untuk seorang Nikmir buat iniin bisnis orang, naikin bisnis orang setahun ya, cuap-cuap setahun loh, bukan sebulan. Keuntungan dia aja miliaran per bulan. 4 M aja kurang, 4 M kurang. Lah dia kan 100 miliar lebih sebulan. Apa lu ngasih cuma 4 M doang, kacang goreng dong. Iya lah. Kak Emma itu gini loh, barang buktinya kan udah ditarik 3,4 M. Terus mobil 1, HP 8, belum lagi kerjanya nih kita setiap hari berapa itu pemasukan. Jadi yang di sini yang dirugikan itu NM bukan RG. Makanya udah itulah kok aku bilang kan, uang cuma 3-4 M, 5 M itu kan murah banget setahun kok. Buat Iya. orang kayak se-influence Niki ya, sebesar Niki ya, sosmednya ya dan pengaruhnya dia untuk setahun loh kontrak cuap-cuap belain satu brand. Gua rasa mesti 2 kali lipat daripada itu gitu. Ya Dan iyalah ini dengan ambil keuntungan pula. dia 5 miliar sebulan. Makanya gue bilang apaan lu mau bayar endorsan buat eksklusif brand lu doang cuma bayar segitu. Apa sih? Gitu loh say. Betul. Terlalu mursida. Mungkin Ellen kasihan karena dia udah nyari-nyari kali ya. Udah tolong dong Makil, tolong dong. Itu kan menurut gue itu aja logika kan kita bilang berkali-kali dari berapa bulan kan. Logikanya aja masa merasi dicari, diberi. Betul. Makanya sekarang alhamdulillah hilang. Akhirnya hilang. Udah itu aja udah sebenarnya udah bikin kita udah ketawa tau gak lu? Hahaha hilang kan lu. Ngotot berbulan-bulan itu yang namanya mujairnya pada ngoceh aja untuk buat dapat uang ini say, uang rokok say. Pada ngoceh pemerasan. Terus yang mujair-mujair itu ngomong gini, 4 M katanya kecil, ngapain diterima? Sekarang gua tanya sama lu kalian ya, di top up 5.000, 10.000 pun lu mau, apalagi 4 M. Makanya Jangan munaro deh. itu Munaro. Kalau soal terima apa enggak, ya kalau setelah kita dihubungi orangnya juga kakak, sayang, adiknya segini kak, segini apa yang ngerendek. Ya udah sih, ya udahlah gue kerjain deh yang lu mau deh. Jadi gue review apa nih kan begitu. Oke deh gue review yang mana nih? Malah dapet laporan pemeresongan. Dah gue bilang, dasar. Ya alhamdulillah lah kayak Koko Hiroshima, kayak Emma Waroka ini mau bersuara tuh alhamdulillah saya. Jadi orang juga berpikir iya ya nggak mungkin ya kalau kita diam-diam kagak ada yang bersuara. Iya, betul. Itu pasal. Coba. Justru sayang si netizen semua tuh udah pada nge-DM sampai ngebludak DM gue. Dan juga gue ngeliat kayak gini kan tadi ya peduli sama konsumen dan UMKM. Kalau ada orang-orang yang segelintir berapa orang ini bikin kita tuh nggak dipercaya jualan barang lokal, ya rugi kita juga loh say. Betul. Gitu loh, yang rugi tuh kita juga. Yang beli bener nggak barang lokal kasihan lah pengusaha UMKM. Lah makanya say itu tuh ada dampaknya, jangan bilang gak ada dampaknya loh. Iya betul, jangan dibilang ada dampak. Bisa-bisa emak lu pada jualan, emak lu kagak dibeli jualan emak Dan lu. juga begini, kalau kita diam-diam dan kita tidak mau peka dengan permasalahan yang udah menasional ini, Betul. nanti itu pada masyarakat itu tidak cerdas hukum gitu. Jadi betul. mereka merasa oh ya udah salah aja, ya udah pemerasan aja, itu yang kalian mau kan?